Saya diminta untuk membahas terkait dengan beberapa hal, sedikit profil saya. Ini adalah yang saya ingin kita bahas terkait dengan kondisi ekonomi perikanan di era pandemi COVID ini. Lalu tingkat pemanfaatan tadi sudah dibahas oleh beberapa pembicara sebelumnya dari Ibu Anastasia, dari Stepi, lalu Pak Dedi juga sudah menyampaikan ini. Lalu bagaimana ketimpangan ekonomi perikanan, tadi Bu Anastasia juga berangkat dari hal yang sama, dari ketimpangan yang sama, sehingga dirumuskanlah perikanan yang terukur seperti itu. Dan nanti yang akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tambahan dari kepada timnya Ibu Anastasia. Lalu bagaimana model pengembangan industri perikanan, saya ngambil studi kasus perikanan cakalang. Kebetulan ini adalah disertasi saya beberapa tahun yang lalu. Lalu bagaimana kebijakan perikanan. Baik, saya ingin memulai dari filosofi yang penting untuk kita cermati, bahwa pertama, sumber daya ikan itu merupakan sumber pangan, mata pencaharian, rekreasi, perdagangan, dan kesejahteraan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Tadi Pak Dedi sudah menyampaikan realitas di lapangan seperti apa kondisinya, ancaman dari dari perubahan iklim dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha perikanan ini harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Saya kira langkah KKP untuk menertibkan alat tangkap yang merusak lingkungan dan lain-lain itu sangat penting di dalam mewujudkan usaha perikanan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ini yang sangat penting yang dari tadi kita sebut dibahas, bahwa nelayan kecil harus memiliki jaminan atas hak kepemilikan sumber daya sebagai dasar bagi kesejahteraan sosial dan budaya, mata pencarian serta pembangunan yang lestari. Saya kira ini nelayan kecil saya menjadi catatan tersendiri, bahwa karena tadi mayoritas sekali terhadap keberadaan daripada nelayan kecil ini. Berikutnya adalah pemerintah harus menjamin pelaksanaan sistem manajemen perikanan yang efektif untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang didorong oleh permintaan pasar. Terlebih rencana KKP akan meningkatkan ekspor, akan meningkatkan PNBP, tentu ini akan meningkatkan permintaan. Nah ini kalau misalnya tidak hati-hati, tidak terukur, ini ini dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan, kedaulatan pangan, bahkan ketersediaan gizi untuk masyarakat. Dan terakhir, bahwa Undang-Undang 45 kita sebagai konstitusi negara, setiap kebijakan pembangunan sedari awal harus bertolak pada prinsip atau nilai keadilan. Dari filosofi inilah kita coba melihat sedikit pemicu perikanan yang tidak lestari itu seperti apa. Mulai dari sumbernya, asal ikan, mulai dari penangkapan, sejak penangkapan ikan, penggunaan teknologi penangkapan ikan yang merusak, lalu dari mulai tata kelola, tidak ada aturan atau perikanan yang tidak ditegakkan dengan baik, sehingga tadi Bu Ana menjelaskan bagaimana pengawasan, tapi kalau misalnya implementasi di lapangan hasil dari pengawasan itu tidak ditegakkan dengan baik, itu juga menjadi sumber pemicu dari perikanan yang tidak lestari. Lalu dari sistem pasok produk juga sama, bagaimana ketelusuran, saya kira isu ketelusuran ini juga menjadi isu yang yang sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk sertifikasi dan yang lain-lain. Nah, kita masuk bagaimana kondisi perikanan pasca di era COVID ini. COVID ini memang sangat memukul sekali sektor perikanan. Kita bisa melihat dari pertumbuhan ekonomi perikanan di tahun 2020, di awal masa COVID, itu pertumbuhannya hanya mencapai 0,73%. Ini jauh lebih kecil dibanding ketika krisis ekonomi tahun 98. Di mana waktu ke krisis ekonomi tahun 98, pertumbuhan ekonomi perikanan bisa mencapai 1,92%. Sehingga ini pandemi ini harus menjadi perhatian kita, bahwa pemicunya adalah karena banyak ikan yang tidak terserap. Karena permintaan berkurang, ikan tidak terserap, sehingga harga ikan di tingkat produsen mengalami anjlok, penurunan. Nah, kalau kita melihat dari per triwulan, sejak tahun 2019 sampai 2021 ini kita lihat bahwa di
perikanan mengalami resesi ekonomi ketika memasuki triwulan 2 dan triwulan 3 tahun 2020. Di mana pada triwulan 2 ini awal ditetapkannya PSBB. Nah, ada hal menarik bahwa setelah resesi, alhamdulillah bisa sedikit pertumbuhan bagus di triwulan 4 dan masuk di triwulan 1 kembali terkontraksi di negatif. Namun yang menjadi hal yang menarik dan ini perlu kita apresiasi bahwa pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi perikanan jauh lebih besar dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan jauh sebelum krisis pandemi COVID-19 ini. Dia pertumbuhannya bisa mencapai di atas 9%. Namun demikian, ini harus hati-hati, kita jangan lengah, karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi ini, pada awal triwulan ketiga 2021 ini, pemerintah menerapkan kembali PPKM darurat, PPKM Jawa Bali, dan sampai sekarang masih PPKM level 4, 3, 2, 1. Nah, sehingga ini jangan sampai kita mengulangi di triwulan kedua tahun lalu, di mana triwulan kedua tahun lalu ini awal ditetapkannya PSBB, sehingga itu memicu terjadinya resesi di sektor perikanan. Mudah-mudahan di triwulan ketiga ini prediksi BI akan sedikit mengalami penurunan, akan tetapi penurunannya tidak sebesar seperti yang terjadi pada triwulan 2 2020. Mudah-mudahan kita sama-sama antisipasi dengan baik. Pertumbuhan PDB perikanan juga relatif lebih bagus. Saya kira kita PDB perikanan sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan, dan sekarang di tahun 2020 sudah di atas 600 miliar rupiah. Bagaimana pandemi ini terhadap sektor perikanan di wilayah provinsi? Ini yang menarik. Beberapa provinsi, terutama di Jambi, Sumatera Selatan, ini yang merah-merah, yang bawah merah-merah ini adalah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 2020. Yang paling besar adalah di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah sama Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah ini paling besar, sama Kepulauan Bali juga cukup besar. Tapi yang menarik bahwa di Bangka Belitung ini cenderung mengalami pertumbuhan yang sangat bagus. Dia pertumbuhannya di tahun 2020 ini sektor perikanannya tumbuh sekitar 9,75%. Ini tertinggi di antara provinsi yang ada di Indonesia. Ini menarik untuk dipelajari. Kalau misalnya dilihat dari yang ada data yang sekarang adalah mereka cenderung lebih bisa beradaptasi, gitu kan. Dari tadinya mengekspor ikan hidup, khususnya kerapu, akhirnya mereka mengekspor misalnya kerapu beku, dan tujuan ekspornya pun berubah. Yang tadinya ke Hong Kong, mereka mengekspor ke wilayah Malaysia, negara-negara terdekat. Ini adalah pola-pola adaptasi yang berhasil dilakukan di Bangka Belitung. Kalau saya melihat dari data, kebetulan saya sendiri belum lihat di lapangan karena kondisi pandemi ini belum menentukan untuk pergi ke lapangan, tapi dilihat dari data, hal itulah yang terlihat. Ini adalah pertumbuhan ekonomi kalau kita petakan yang tadi, ini dipetakan secara grafis. Nah, termasuk nilai tukar nelayan, kondisi kesejahteraan nelayan ketika awal-awal pandemi lalu, nelayan sama pembudidaya ikan ini nilai tukarnya di bawah 100. Artinya apa? Artinya mereka mengalami defisit. Kalau istilahnya Pak Dedi itu lebih besar pasak daripada tiang ketika awal-awal pandemi. Nah, ini menunjukkan bahwa nelayan, karena tadi permintaan pasar terhadap ikan yang diproduksi nelayan, ikan yang diproduksi para pembudidaya pada awal-awal pandemi ini turun drastis, sehingga harganya turun, gitu kan, harga di tingkat produsen turun, akhirnya ini yang menyebabkan kesejahteraan pun mengalami penurunan. Tapi alhamdulillah berkembang dengan waktu, pengurangan pengetatan, akhirnya kesejahteraan nilai tukar pun mengalami peningkatan. Nah, ini saya sedikit saja menyampaikan ini hasil riset dari Balai Riset Laut KKP tahun 2021. Ini saya kira belum dipermenkan, saya hanya menjelaskan, saya mengutip dari buku yang disampaikan oleh KKP.
Jadi saya tadi ini juga sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, jadi saya singkat saja. Sebagian besar ya memang kelompok-kelompok perikanan sumber daya, kelompok-kelompok sumber daya sudah mengalami over exploited atau tingkat tangkapannya sudah melebihi dari 1 gitu kan. Tapi tidak sedikit juga yang masih moderat seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sebaran kapal ikan dari tahun saya ambil dari websitenya perizinan KKP per 9 Agustus 2021 tercatat ada 6.303 unit kapal di atas 30 GT dan sebarannya sebagian besar 27,60% ada di 718. Lalu ada 16,86% ada di 711. Lalu ada sekitar 11,06% di 572 dan 10,31% di 573. Artinya wilayah-wilayah inilah yang menjadi dominan kapal-kapal ukuran di atas 30 GT. Namun kalau kita lihat tadi juga kita lihat di sebelumnya bahwa di WPP 718 itu rata-rata sudah kuning sama merah, hampir semua kelompok sumber daya. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat dari ekspor perikanan, saya kebetulan sudah menganalisis terkait ekspor perikanan menurut pelabuhan di setiap WPPNRI, pelabuhan muat di seluruh wilayah WPPNRI. Saya coba petakan, ternyata 76,51% secara nilai atau secara volume 76,51% dan secara nilai 82,20% itu ekspor perikanan dilakukan di wilayah 712, khususnya di pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak seperti itu. Nah, ini menarik. Di satu sisi eksploitasi sumber daya ikan ada di wilayah 718, tapi manfaat ekonomi daripada ikan ini ada di WPP 712. Nah, inilah yang memicu saya melihat ini salah satu yang secara masih belum berkeadilan seperti itu. Nah, sehingga tadi Bu Ana juga sudah melihat dari segi nilai. Ternyata ini klop dengan nilai yang ada di wilayah 712, khususnya tadi yang disampaikan adalah di wilayah Muara Baru atau Nijam-Jaman, pelabuhan Nijam-Jaman. Nah, sehingga ini yang harus ke depannya harus terdistribusi. Kalau misalnya ikannya ditangkap di 718, nilai ekonominya juga harus dapat dimanfaatkan di 718 seperti itu. Jangan wilayah lain yang mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah yang ke depan saya kira semangat ini yang saya lihat dari perikanan terukur ini yang ingin dirubah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi tadi adalah nelayan-nelayan kecil tetap harus menjadi perhatian. Nah, hal yang sama juga kita lihat dari nilai PDRB perikanan. Ternyata yang paling besar itu kalau kita lihat wilayah-wilayah 718, Papua Barat, Maluku itu relatif masih sangat kecil nilai PDRB perikanannya. Akan tetapi kalau kita lihat Jawa Timur, Jawa Barat, itu adalah wilayah-wilayah yang nilai PDRB-nya sangat tinggi gitu ya. Seperti itu. Ini salah satu bentuk ketimpangan juga ya dari ekonomi perikanan. Nah, bagaimana ini semua bisa supaya berkeadilan? Saya berangkat dari kalau kita mau secara berkeadilan secara ekonomi, kita harus memetakan memang harus dari sejak potensi sumber daya ikannya sampai kepada pasar, dari hulu sampai kepada hilir. Disinilah pemerintah mengatur bagaimana supaya di sumber daya ikan tetap lestari, tetapi secara ekonomi ekspor impor tetap berjalan dengan baik. Kesejahteraan nelayan ataupun kesejahteraan pelaku industri pun dapat berlangsung dengan baik. Nah, ini semua harus diatur dengan baik, gitu kan? Antara keseimbangan antara di hulu sama hilir ini perlu diatur dengan baik oleh pemerintah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita
kebijakannya adalah meningkatkan ekspor, artinya di sini ada permintaan penambahan effort untuk menangkap ikan seperti itu. Nah, maka kalau misalnya tidak diatur atau tidak dibatasi, maka stok akan memicu penurunan stok ikan yang ada di sini. Nah, oleh sebab itu diperlukan restriksi. Tadi Bu Anastasia menjelaskan bahwa akan berdasarkan dibatasi jumlah tangkapannya sesuai dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan seperti itu. Apa sebagai basisnya nanti MSY atau MEY seperti itu. Nah, namun demikian nanti ketika perbatasan itu, pembatasan jumlah tangkapan sendiri itu tidak cukup. Perlu adanya monitoring, controlling, dan surveillance. Nah, surveillance ini penting. Ini penting untuk untuk memastikan bahwa ikan yang ditangkap itu betul-betul yang sesuai dengan yang diatur seperti itu. Nah, kalau misalnya ini diatur dengan baik dari hulu sampai hilir seperti itu, termasuk bagaimana ketika dia ada pengaturan jumlah tangkapan yang boleh ditangkap itu terjadi penurunan, maka akan menimbulkan dampak-dampak seperti itu, penurunan jumlah nelayan segala macam. Nah, itu juga saya kira pasti sudah harus diantisipasi dengan baik. Model ini coba saya implementasikan dalam sebuah model. Saya sudah membuat modelnya. Ini saya menggunakan model dinamis. Bagaimana ada sekitar 25 variabel yang berinteraksi di model tadi. Nah, ini kira-kira saya tidak menjelaskan ini, Bapak Ibu bisa mendownload langsung karena ini sudah saya publikasikan. Nah, yang menarik ketika disimulasikan sesuai teori bahwa ketika ini kebijakan ini ngambil kasus ikan cakalang, ketika tidak ada pembatasan atau tidak ada restriksi terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan terhadap ikan cakalang, maka itu akan langsung akan drop dari sumber daya ikan yang ada di perairan. Ini ada hasil simulasi dan itu sesuai dengan teori yang berkembang selama ini. Akan tetapi ketika itu dikelola ada restriksi atau pembatasan terhadap sumber daya, ini akan cenderung walaupun dieksploitasi akan cenderung terus stabil seperti itu. Hal yang menarik lain terakhir adalah ini tentang rekrutmen tenaga kerja. Khusus untuk industri cakalang, saya melihat dari data ini kan tergantung dari data yang dipakai. Ini data khusus cakalang, tidak mencerminkan industri perikanan lain. Ini ada industri perikanan cakalang. Kalau kita lihat ketika cakalang ini dikelola secara industri, secara tadi restriksi segala macam, ternyata rekrutmen tenaga kerja untuk penangkapan kapal itu akan meningkat yang sangat luar biasa, itu kan, khususnya untuk kapal kebutuhan ABK di kapal Pursein. Tadi Pak Jaini juga sudah menyampaikan bahwa akan terjadi rekrutmen tenaga kerja untuk ABK di kapal-kapal penangkap ikan, gitu kan, seperti itu. Nah, akan tetapi untuk tenaga kerja di sektor industri pengolahan relatif tidak banyak peningkatannya. Saya juga awalnya berpikir ini kenapa? Seharusnya antara industri tenaga kerja industri sama penangkapannya harusnya balance peningkatannya. Ternyata setelah dilihat dari data yang ada, ternyata ikan cakalang selama ini banyak diekspor dalam kondisi beku, bukan olahan seperti itu. Jadi industri pengolahan yang ada di Indonesia ini kebanyakan industri pembekuan. Jadi yang diekspor itu adalah raw material seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bahwa ke depan saya kira untuk yang bisa dikembangkan menjadi industri pengolahan, minimal cakalang ini diolah menjadi produk-produk yang bisa lebih nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Kita selalu berkeinginan untuk mengalahkan Thailand, gitu kan. Tapi kita tidak mencoba seperti Thailand seperti itu. Thailand yang dijual adalah ikan dalam bentuk pengolahan dalam kemasan kaleng yang siap makan, gitu kan. Sementara kita menjual dalam bentuk ikan dalam bentuk beku atau raw material. Jadi nilai tambahnya justru ada di sana di Thailand. Ini mudah-mudahan ke depan tidak terulang seperti itu. Dan terakhir ini adalah yang ingin saya sampaikan bahwa saya mendukung bahwa kita harus ada restriksi supaya atau pembatasan berdasarkan MSY atau MEY. Nah, ini secara keilmuan saya kira di KKP jauh lebih mumpuni terhadap ini untuk menghindari overeksploitasi atau overfishing. Lalu yang kedua adalah
penguatan ataupun pembentukan koperasi nelayan. Ini sangat penting, koperasi nelayan ini. Koperasi nelayan ini menjadi penting, gitu kan. Lalu terakhir adalah bagaimana penelitian. Penelitian juga menjadi sangat penting. Saya kira mungkin itu Mas Moderator yang baik. Terima kasih. Selamat siang.